Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Oke, jawabannya belum semangat. Sekarang kalau Bapak bilang selamat pagi anak-anak, kalian harus jawab pagi-pagi luar biasa. Bisa? Oke, kita coba ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Luar biasa. Oke, sekali lagi yang lebih semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo Bapak persilahkan untuk ketua kelasnya memimpin doanya. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap Pak? Oke, terima kasih Madison. Oke, sebelum kita mulai kembali, Bapak mau absen nih. Ada yang izin atau tidak? Hadir semua Pak. Gimana ketua kelasnya? Ada yang Hadir. izin tidak? Hadir kita semua Pak. Hadir semua ya? Iya Pak. Alhamdulillah. Oke. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran kita. Oke ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, nanti Bapak akan minta kalian itu mengamati video yang Bapak pertontonkan, ya Bapak tampilkan, yaitu tentang anak gembala dan serigala. Nah, nanti kalian Bapak minta menemukan isi pesan yang terdapat pada dongeng. Nah, setelah itu nanti Bapak minta kalian untuk berdiskusi, menyimpulkan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara tertulis dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang selanjutnya, nanti setelah membaca teks dongeng dan berdiskusi, peserta didik dapat memeragakan sifat tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Jadi nanti di buku cetaknya itu ada ya tentang ceritanya. Nah, nanti dibaca di situ. Nah, kalian nanti Bapak minta memeragakan sifat tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. Jadi kalian ekspresikan nanti ketika memeragakan tokoh dongeng. Nah, setelah mengamati sifat-sifat teman di kelas dan membaca bahan ajar, Bapak minta nanti kalian dapat menemukan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan tepat. Itu. Nah, yang terakhir, setelah menemukan sifat-sifat teman di kelas, jadi kalian Bapak minta menyajikan sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan benar. Oke ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti Bapak itu akan menampilkan video yaitu tentang anak gembala dan serigala. Nah, sini nanti ya, coba Bapak minta buka buku cetaknya ya. Nah, seperti ini ya buku cetaknya di halaman 81. Ya, kita akan belajar di pembelajaran 4. Silahkan dibuka buku cetaknya ya. Hari ini kita diminta untuk bermain peran tentang anak gembala dan
serigala. Nah, sebelum melangkah ke sana, Bapak akan menampilkan tentang video anak pengembala oke ya, anak-anak semuanya, Bapak minta disimak ya videonya ya. Kelihatan Pak. Oke, ya sebentar ya, Madison. Ini oke. Sudah kelihatan semua, Nak? Belum Pak. Belum, Pak. Masih dokumen yang tadi, Pak. Close dulu nih Pak. Stop screen ini dulu Pak. Coba stop share ini dulu, Pak. Nanti masuk lagi. Keluarkan, Pak. Oke Pak, oke Pak. Sudah? Udah, Pak. Udah. Kumpulan dongeng dan cerita anak. Oke, Bapak minta perhatikan video tentang pengembala kecil dan serigala. Di sebuah perbukitan, terdapat satu desa kecil yang subur. Di sana tinggallah seorang penggembala kecil bernama Yusuf. Suaranya boleh dikeraskan sedikit, Pak. Oh ya, Dengar yang ke belakang Pak. Tugasnya yang mengawasi kawanan domba sudah dengar? yang sedang merumput. Lagi Pak. Perlahan, hal ini membuatnya bosan. Aku bosan, Rodolfo. Setiap hari hanya melihat domba makan rumput. Hampa. Kita harus mencari pekerjaan lain yang lebih menyenangkan. Tunggu dulu. Aku punya ide cemerlang. Tak kejutkan semua orang di desa dengan mengatakan ada serigala di sini. Mereka pasti panik. Yusuf pun berlari ke arah desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Ada serigala! Dia terus berteriak agar semua orang mendengarnya. Benar saja, semuanya terkejut mendengar teriakan Yusuf. Hah, serigala! Mereka semua bergegas ke bukit untuk menangkap serigala tersebut agar tidak lagi mengganggu orang-orang di desa. Di mana serigalanya? Wah! Tidak Kok ada gelap layarnya, Pak? Aku tadi hanya bermain saja kok. Warga desa menjadi kesal menyadari bahwa mereka telah dibohongi Yusuf. Mereka pun kembali ke desa. Keesokan paginya, Layarnya gelap, Pak. hari itu, Yusuf kembali mengembalakan domba milik tuannya. Ia berencana mengagetkan warga desa lagi. Yang kemarin itu asik sekali. Kita lakukan lagi yuk. Serigala! Serigala! Tolong ada serigala! Serigala, benarkah kali ini? Coba periksa saja suamiku. Semua orang kembali berbondong-bondong ke bukit. Di mana serigalanya, Yusuf? Di mana? Bukannya suara serigala, namun malah suara tawa Yusuf yang terdengar. Kalian sungguh lucu. Bagaimana bisa tertipu 2 kali? Bocah usil, beraninya mempermainkan orang tua. Warga pun kembali ke desa dengan wajah kesal. Sementara itu, Yusuf kembali bersantai sembari menunggu para domba makan di padang rumput. Tiba-tiba, seekor serigala muncul di balik semak-semak.
Yusuf sangat kaget sekaligus takut. Serigala itu telah menangkap satu ekor domba milik tuannya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ada serigala sungguhan. Ia segera berlari ke desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala! Kenapa itu si Yusuf? Biarin saja, dia pasti bermain-main lagi. Oh, Yusuf. Sungguh tidak kapok, bocah. Paman! Ada serigala! Paman! Ada serigala! Tidak lucu, Yusuf. Lakukanmu sama sekali tidak lucu. Aku tidak berbohong, Paman. Serigala itu sedang memakan dombaku di bukit sana. Tidak ada seorang pun yang percaya terhadap ucapan Yusuf. Karena ia terlalu sering berbohong. Yusuf pun akhirnya menemui tuannya karena tak ada satupun yang percaya. Lihat apa yang kau perbuat. Kau selalu berbohong. Sekarang tak ada lagi yang percaya. Aku pun kehilangan dombaku. Aku minta maaf, Tuhan. Aku menyesal dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Demikianlah Yusuf pun mendapat teguran dan hukuman dari tuannya. Ditambah lagi, warga tak percaya lagi kepadanya. Pesan dari cerita ini adalah kepercayaan yang sudah didapatkan dengan susah payah bisa sirna sekejap hanya dengan satu kebohongan. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Gimana anak-anak sudah melihat videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kira-kira menarik tidak video pembelajaran untuk hari ini? Menarik, Pak. Pak. Menarik, Pak. Menarik, Pak. Coba Bapak mau tanya, video yang Bapak tampilkan tadi tentang cerita apa, Nak? Ada yang bisa menjawab? Yusuf pembohong, Pak. Ya, apa Fitria? Yusuf pembohong. Yusuf pembohong. Ada lagi yang bisa menjawab selain jawaban dari Yusuf si pembohong? Ada lagi? Oke, jawabannya sudah bagus, tapi masih kurang tepat. Judul dari video pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi adalah Pengembala, seorang anak pengembala dan serigala. Itu. Nah, sekarang Bapak minta kalian semua membuka buku halaman ya, seperti yang akan Bapak tampilkan di halaman 81. Nah, ya, jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, anak gembala dan serigala. Ini adalah cerita atau dongeng yang videonya Bapak tampilkan tadi. Nah, dari sini ya, mari kita baca. Kira-kira ada yang bisa membaca ini? Anak-anak ada yang bisa? Ya, Ya, Pak. Pak. Oke. Saya mau Mas jadi Islam anak bisa gembala, membacakan? Pak. Saya, Pak. Pak, saya mau jadi anak gembala. Oke. Anak. Nah, sebelum kita bermain peran ya anak-anak, Bapak akan membacakan tentang anak gembala dan serigala. Nah, di sini anak gembala dan serigala. Naratornya itu seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala
dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Nah, jadi seorang anak kecil itu yang sedang mengembalakan dombanya itu diberikan pesan oleh yang mempunyai domba, ketika nanti ada serigala itu silahkan teriak yang sekeras-kerasnya agar orang-orang terdengar dan akan membantu mengusir serigala tersebut. Nah, lalu anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala, serigala, tolong. Nah, seperti itu. Itulah yang dipikirkan seorang anak gembala. Nah, seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat, meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Nah, di sini ada orang kampung satu. Di mana? Serigalanya di mana? Orang kampung dua, apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Nah, seorang anak gembala itu tertawa. Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Nah, orang kampung tiga, rupanya kamu telah menipu kami semua. Nah, beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Anak gembala, tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba. Orang kampung satu, mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Anak gembala, hahaha, dia tertawa dengan riangnya. Memang tidak ada serigala, aku iseng saja. Berteriak minta tolong. Nah, orang kampung dua, hei, keberadaan serigala bukan terus main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Nah, pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Nah, anak gembala, serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Nah, orang kampung satu, anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Nah, orang kampung dua, dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Nah, itu akhirnya berhasil menerkam dan membunuh banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala. Lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Demikian ini, jadi nanti ya, Bapak minta kalian semua bermain peran, ada yang sebagai narator membacakan, terus ada yang berekspresi sebagai anak gembala, orang kampung satu, orang kampung dua, dan orang kampung tiga. Nah, kira-kira yang berkenan sebagai narator siapa? Ada? Saya, Pak. Oke, Gusma. Nanti Gusma tugasnya sebagai narator, jadi membacakan ya. Nah, lalu yang sebagai anak gembala? Saya, Pak. Oke, Fani ya, sebagai anak gembala. Nah, lalu sebagai orang kampung satu? Siapa? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Fitria ya, sebagai orang kampung satu ya. Nah, sekarang sebagai orang kampung dua. Saya mau, Pak. Ya, Heni. Oke, sudah cukup ya? Satu lagi, Pak, itu, Pak. Orang kampung Iya. tiganya, Pak. Tiga belum, Pak. Orang kampung Sama tiga. pemilik domba. Oke, orang kampung tiga. Siapa? Madison, ini kok tidak ada suaranya? Dia tadi permisi nggak bilang-bilang tadi dia, Pak. Oh, tadi ke kamar mandi ya? Iya, Pak.
Nah, coba yang lain ada lagi tidak? Nggak ada lagi, Pak. Lanjut. Double aja Pak, jadi Oke, ada yang nanti Bapak orang bantu, Bapak berperan sebagai orang kampung 3 ya. itu Pak yang di atas satu lagi Pak. Yang punya gembala, yang punya domba Oh, Pak. anak gembala. Ini anak gembalanya. Bukan anak gembalanya Pak, yang di atas Pak, yang punya dombanya Pak. Oh iya, Tuan Gembala. Khairul aja. Si Khairul, hadir Khairul. Mana suaranya ini Khairul? Khairul kurang sehat itu, Pak. Kurang Oh, semangat. lagi tidak enak badan ya. Pantas dari tadi tidak ada suaranya Khairul. Oke ya, nanti coba Bapak bantu bermain peran dengan kalian. Oke, dari awal ya. Tadi siapa yang sebagai narator? Saya, Pak. Silahkan. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Tuan gembalanya siapa, Pak? Bapak yang jadi tuan gembalanya. Oh, ini anak gembala. Ayo, siapa yang jadi anak gembala tadi? Tuan dulu Pak, tuan anak gembala. Oke ya, Bapak bantu ya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak, memanggil bantuan. Maka orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala! Serigala, tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak, cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana? Di mana serigalanya? Di mana? Siapa tadi yang bermain peran sebagai Heni, orang Bu kampung Heni. 2? Bu Heni. Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Kalian semua tertipu, tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Hah? Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, ada serigala, tolong. Serigala memakan domba. Orang kampung 1. Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Hahaha, memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada orang yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala, serigala, tolong, ada serigala. Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi.
Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Oke, terima kasih anak-anak semua. Ya, Pak. Jadi itulah dongeng tentang anak pengembala domba dan serigala. Oke. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut? Ada yang tahu? Ada, Pak. Saya, Pak. Iya, Gusma. Apa itu? Pelajaran bisa diambil, kita tidak boleh berbohong, Pak. Kalau kita berbohong satu kali, orang tidak akan pernah percaya dengan kita. Benar sekali. Kita itu tidak boleh berbohong. Ketika kita berbohong sekali, apalagi sampai 2 kali, yang sebenar-benarnya, maka tidak akan ada lagi orang-orang yang akan percaya kepada kita. Itulah pembelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng anak gembala dan serigala. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan anak-anak semuanya dari dongeng tersebut? Sudah mengerti belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, ini karena waktunya sudah mau jamnya pulang, maka Bapak simpulkan terlebih dahulu pembelajaran untuk hari ini. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mewakilkan temannya tadi bermain peran. Sangat bagus sekali. Tadi ada Fani yang dengan ekspresinya memainkan peran sebagai anak gembala. Dan ada Heni yang dengan nada kerasnya bisa mengekspresikan sebagai orang kampung 2. Dan ada juga teman kita si Gusma yang sebagai narator membacakan susunan tentang runtutnya dongeng yang kita pelajari pada hari ini. Oke, sebelum Bapak tutup, Madison sudah masuk kembali ke dalam kelas belum ya ini ya? Belum, Pak. Oke, kita kasih ke wakil ketua kelasnya saja. Ayo Gusma, silahkan dipimpin doanya. Baik, Pak. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Tapi sebelumnya saya siapkan dulu. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gusma. Ya, Pak. Untuk pembelajaran hari ini ya cukup sekian, dan pembelajaran berikutnya itu kita akan mempelajari tentang kebutuhan manfaat hewan untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi silahkan dipersiapkan di rumah pembelajarannya agar ketika kita melakukan pembelajaran di hari berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita sudah siap. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Ibu. Komentar banyak. Ya, Pak Juret, saya dulu ya Pak Juret. Iya, Bu. Mbak, tadi dari penggunaan bahasa ada tadi yang terpleset Bapak ya. Saya cuma ingin mengingatkan gitu kan, kita gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kan kita digugu dan ditiru ya kan Pak. Ya Bapak ada terpleset sedikit tadi saya lihat. Ya Pak,
Terus penggunaan Ya, Bu. media pembelajaran, kalau bisa kita selaku guru kita desainlah Pak media pembelajaran yang semenarik mungkin, apalagi kita ingin meningkatkan motivasi pembelajaran siswa. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin kita menyampaikan materi itu gunakanlah media-media pembelajaran yang menarik gitu, sehingga kan bisa memudahkan kita juga dalam menyampaikan pembelajaran ya kan Pak. Dan itu pun kita juga bisa memotivasi peserta didik kita gitu. Itu aja Pak dari saya. Iya Bu, terima kasih.